wawasan dibentuk melalui komponen kebahasaan, pemahaman, penggunaan, dan pengajaran. Penggunaan huruf partikel dalam kegiatan pembelajaran menulis betul-betul diperhatikan karena kita mengetahui bahwa kegiatan tulis-menulis atau mengarang sangatlah memerlukan pemakaian huruf partikel secara tepat, bahkan merupakan salah satu aspek penilaian penting yang cukup mempengaruhi hasil mengarang siswa. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia dan pembelajaran menulis di SD. Yang kedua, apa saja langkah-langkah untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa. Yang ketiga, bagaimana cara menulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, bagaimanakah fungsi bahasa Indonesia. Yang ketiga, tujuan penulisan. Tujuan yang pertama, dapat mengetahui pembelajaran bahasa Indonesia dan menulis di sekolah dasar. Yang kedua, dapat mengetahui langkah-langkah mengidentifikasi kesulitan belajar siswa. Yang ketiga, dapat mengetahui cara menulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, dapat mengetahui fungsi bahasa Indonesia. Manfaat penulisan. Bagi mahasiswa, makalah ini dapat menambah wawasan mengenai pendidikan bahasa Indonesia di sekolah dasar dan fungsi bahasa Indonesia. Bagi pembaca, makalah ini dapat menambah pengetahuan agar saudara yang membaca dapat menerapkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Bahasa Indonesia merupakan bahasa dinamis yang hingga sekarang terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan asing. Definisi bahasa yaitu pada dasarnya merupakan alat ucapan makna yang digunakan oleh lebih dari satu orang untuk berkomunikasi. Pelajaran bahasa Indonesia di sekolah pada hakikatnya adalah mengajarkan anak agar dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia baik secara lisan maupun tulisan. Langkah-langkah mengidentifikasi kesulitan belajar siswa. Yang pertama, 1. Mengidentifikasi gejala-gejala kesulitan belajar. Kesulitannya, yang pertama, menunjukkan prestasi yang rendah atau di bawah rata-rata yang dicapai oleh kelompok kelas. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar. Yang keempat, menunjukkan sikap yang kurang wajar seperti acuh tak acuh, berpura-pura, dan lain-lain. Kesulitan yang kedua, mengetahui faktor-faktor penyebab kesulitan belajar siswa. Yang pertama, dari faktor intern, yaitu berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, meliputi faktor fisiologis seperti kurang sehat atau sakit, bisa juga karena cacat tubuh. Yang kedua, faktor psikologis meliputi inteligensi, bakat, minat, motivasi, dan faktor kesehatan mental. Faktor ekstern, yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa, yaitu keluarga, sekolah, dan lingkungan. Yang ketiga, mengetahui kriteria kesulitan yang dialami oleh siswa. Kesulitannya, siswa tidak memahami konsep sehingga kurang terampil dalam mengerjakan soal. Yang kedua, siswa tidak dapat menerapkan konsep dalam menyelesaikan soal. Yang ketiga, siswa kurang cermat dalam menggunakan konsep. Berkomunikasi tulis. Berkomunikasi tulis atau menulis adalah sebagai keseluruhan sistem penulisan bunyi bahasa atau cara atau aturan menulis kata besar dalam huruf menulis disiplin ilmu bahasa. Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak dilakukan secara tatap muka dengan orang lain. Menulis termasuk salah satu kegiatan berbahasa yang produktif dan ekspresif di samping kegiatan berbicara. Dalam kegiatan menulis, siswa harus terampil memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, kosakata, ejaan, dan tanda baca yang tidak datang secara otomatis, melainkan
komunikasi tulis atau menulis adalah sebagai keseluruhan sistem penulisan bunyi bahasa atau cara